wal ikhlasu wat tawadhu'u wan nasihatu lil muslimin. Dan termasuk daripada ketaatan hati adalah al-ikhlas. Apa itu ikhlas? Al-ikhlas adalah beramal tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka para manusia itu diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan, menuluskan niat mereka karena Allah Subhanahu wa taala dalam upaya melaksanakan kewajiban agama. Karena di antara syarat sahnya amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-ikhlas. Maka dari itu setiap kita melaksanakan ibadah, mulai dari taharah, bersuci, sampai kepada salat, sampai kepada puasa, zakat dan haji, selalu kita tutup dengan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nawaitul wudu'a fardha lillahi ta'ala. Aku berniat wudu wajib karena Allah ta'ala. Begitu juga ketika niat salat, usalli fardhu zuhri misalnya 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman atau imaman lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Dan awal bacaan yang sunnah dibaca di dalam salat setelah takbiratul ihram adalah doaul iftitah. Di dalam doaul iftitah disebutkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, karena Allah Tuhan alam semesta. Begitulah seluruh amal ibadah yang kita laksanakan harus dituluskan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah menjadi penyebab diterimanya amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam sebuah cerita, dulu di Hadramaut sana biasanya apabila sudah tengah malam ada sekelompok orang yang biasa membangunkan warga setempat agar mereka terbangun dan melaksanakan qiyamul lail. Pada suatu ketika salah seorang sholihin yang tinggal di kota Tarim, beliau sedang bangun malam dan melaksanakan sholat sunnat tahajud. Tiba-tiba sekelompok orang yang biasa membangunkan rumah warga itu datang menghampiri rumahnya. Ketika itu seorang yang soleh ini sedang sholat. Dia membaca suratul Fatihah. Lalu kemudian ada orang mengetuk pintu rumahnya dengan niat membangunkannya. Karena beliau sudah terbangun dari tidur, lalu ketika beliau sampai kepada kalimat wa iyyaka nasta'in, beliau keraskan suaranya, wa iyyaka nasta'in, sehingga orang yang ingin mengetuk pintu rumahnya itu pun mendengar bahwa ternyata yang ada di dalam rumah sudah terbangun dan sedang melaksanakan sholat tahajud. Mereka pun lalu kemudian pergi. Pada suatu ketika orang yang soleh tadi meninggal dunia. Setelah beliau meninggal dunia, lalu kemudian ada salah seorang warga setempat bermimpi bertemu dengan beliau. Ia lalu kemudian bertanya, ma fa'alallahu bik, apa yang telah Allah lakukan terhadapmu?
Orang soleh itu mengatakan, Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Semua amal ibadahku diterima oleh Allah kecuali iyyaka nasta'in. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika aku hidup di dunia, orang membangunkanku dari tidur padahal aku sudah bangun. Lalu aku keraskan suaraku, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, agar orang itu mendengar bacaan salatku sehingga ia tidak jadi mengetuk pintu rumahku. Mungkin karena aku lakukan dan aku baca kalimat iyyaka wa iyyaka nasta'in bukan karena Allah, akhirnya kalimat wa iyyaka nasta'in tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Apalagi hidup bertetangga, rumahnya saling berdekatan. Kadang baca Al-Quran sengaja suaranya dikeraskan biar tetangganya dengar bahwa saya rajin baca Al-Quran. Kasihan, jangan-jangan kamu melakukan itu sudah 5 tahun lamanya. Ternyata ditolak sama Allah karena niat kamu yang tidak tulus. Waliyadzubillah. Ya'qub al-Makfuf mengatakan, al-mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyi'atih. Kata Ya'qub al-Makfuf, orang ikhlas itu adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan kejahatan-kejahatannya. Siapa di antara kita yang mau kejahatan, keaibannya diketahui oleh orang banyak? Tentu semua tidak ada yang mau. Semua berusaha untuk menutup-nutupi keaiban dan kesalahannya. Kita masing-masing yang ada di sini pasti punya kesalahan, pasti punya celah, pasti punya keaiban, dan semua berusaha keaiban itu untuk ditutup-tutupi agar tidak diketahui oleh orang lain. Kan begitu, ketakutan kita. Malu jika keaiban-keaiban kita dibuka oleh Allah dan diketahui oleh orang lain. Jika kamu tidak ingin keaibanmu diketahui oleh orang lain, segala kesalahanmu kamu tutup-tutupi selama ini, maka begitu pula lakukanlah dengan amal baikmu. Tutupi ia, tidak usah dinampakkan ke situ kemari, tidak usah disebarkan kemana-mana. Itulah hakikat ikhlas. Orang yang menutupi segala amal kebaikannya sebagaimana ia menutupi segala dosa-dosa dan kesalahannya. Lagi pula, untuk apa kita nampakkan seluruh amal baik kita kepada orang lain? Mereka tidak dapat memberikan balasan dan ganjaran kepada kita. Tidak bisa mendatangkan manfaat apa-apa untuk kita. Oleh karena kita menyadari akan hal itu, maka alangkah baiknya biar Allah Ta'ala saja yang tahu. Karena ia yang memerintahkan kita untuk berbuat baik, dan ia pula yang akan membalas kebaikan itu, bukan makhluk. Selesai. Jangan riya dengan amal baik. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Dan ia yang akan membalas amal kebaikan kita itu kelak. Jika kita beramal dengan tujuan agar mendapat sanjungan dan pujian dari orang lain, maka itulah balasan yang kita dapat di dunia, dan di akhirat sudah tidak mendapatkan apa-apa lagi. Oleh karenanya kelak di hari kiamat akan didatangkan 3 kelompok. Yang pertama adalah para pembaca Al-Quran. Maka ketika didatangkan dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepadanya, apa yang telah engkau lakukan dengan Al-Quran? Orang itu menjawab, saya membacanya setiap malam dan di setiap siang, karena ingin mengharapkan pahala darimu ya Allah. Allah lalu kemudian mendustakan orang itu, kadzabta, engkau bohong. Engkau membaca Al-Quran karena ingin dikatakan sebagai qari, karena ingin dikatakan sebagai orang yang bagus bacaannya. Dan itu telah dikatakan kepadamu semenjak dulu kamu hidup di dunia. Maka itulah ganjaran dan pahalamu. Di akhirat engkau sudah tidak mendapatkan apa-apa lagi. Dan juga akan didatangkan kelak di hari kiamat
seorang yang kaya raya, lalu kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta yang Allah karuniakan kepadanya. Dia pun menjawab, "Ya Allah, saya telah bersedekah dengan sebahagian dari harta kekayaan yang saya miliki karena mengharap pahala darimu." Maka Allah Ta'ala mengatakan kepada si kaya, "Kadzabta, engkau bohong. Kamu bersedekah bukan karena mengharap pahala dan ganjaran dari saya, tetapi agar kamu dikatakan sebagai orang yang dermawan. Waqad qila laka dzalik." Dan kalimat itu sudah dikatakan kepadamu semenjak engkau hidup di dunia dahulu. Orang semua mengatakan, "Oh, fulan bin fulan orang kaya yang dermawan, fulan bin fulan orang kaya yang pemurah, fulan bin fulan baik hati, menyumbang masjid, menyumbang musalla, menyumbang acara-acara hari besar Islam." Itu kan maksud dan tujuanmu. Dan itu sudah dikatakan kepadamu dulu ketika kamu hidup di dunia. Engkau adalah orang yang hebat, dermawan, pemurah. Itulah ganjaran dan pahalamu. Maka di akhirat kamu sudah tidak mendapatkan apa-apa lagi. Wal'iyadzubillah. Muflis, bangkrut orang ini. Lalu kemudian lelaki yang ketiga didatangkan dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya dia adalah seorang pemberani yang berjuang di jalan Allah ketika masih hidup. Lalu kemudian Allah tanyakan kepadanya, "Apa yang telah engkau lakukan untuk Islam?" Maka ia mengatakan, "Ya Allah, saya telah berjihad di jalanmu. Saya menghunus pedang sambil memacu kuda melawan orang-orang kafir di dalam jihad. Lalu kemudian saya terbunuh sebagai syahid." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada lelaki itu, "Kadzabta, engkau bohong. Engkau mati tumbang di atas tanah bukan karena membela agamaku, sehingga engkau mati tidak dalam keadaan syahid. Karena ketika engkau berperang, engkau tidak menginginkan pahala dariku dan tidak menginginkan mati syahid, melainkan karena ingin dipuji dan dikatakan sebagai pahlawan. Waqad qila laka dzalik." Dan itu sudah dikatakan kepadamu semenjak engkau hidup di dunia dahulu. Orang banyak menyanjung-nyanjungmu. Orang banyak mengatakan kamu adalah pahlawan, kamu adalah seorang jawara, kamu adalah seorang pemberani. Kalimat itu sudah dikatakan kepadamu semenjak engkau hidup di dunia dahulu. Maka itulah balasanmu. Dan sekarang di akhirat kamu sudah tidak mendapatkan apa-apa lagi. Wal'iyadzubillah. Kenapa? Itu semua yang salah bukan perbuatannya. Perbuatannya semua benar. Yang baca Quran bagus dengan tajwidnya. Yang punya harta bagus mentasarrufkan ke tempat-tempat yang baik. Yang berjuang di jalan Allah memang betul menghunus pedang melawan musuh-musuh Allah. Perbuatannya tidak ada yang keliru, perbuatannya tidak ada yang salah, tapi hatinya yang salah, hatinya yang keliru, niatnya yang tidak tulus. Oleh karenanya, jangan sesekali kita mengandalkan amal perbuatan kita ini, sementara hati kita rusak. Ini jauh lebih penting daripada amal perbuatan. Karena diterima atau tidaknya di sisi Allah amal perbuatan adalah tergantung kepada hati kita. Tulus atau tidaknya. Ikhlas atau tidaknya niat. Ini yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan bersama. Dan sebahagian ada yang mengatakan orang yang ikhlas itu di saat beramal sama seperti orang yang buang air kecil. Begitu. Maksudnya bagaimana? Orang yang buang air kecil tidak akan pernah memikirkannya kembali. Kemana air kecil itu larut? Akhirnya sampai kemana? Dan berapa kali saya dalam sehari semalam buang air kecil? Gak ada satupun di antara kita yang pernah memikirkan itu. Coba tanya kepada masing-masing. Hari ini berapa kali buang air kecil? Lupa. Rata-rata lupa. Gak pernah mengingat itu. Dan tidak pernah memikirkan larutnya kemana air kecil itu. Gak ada. Berusahalah kamu ketika beramal sama seperti kamu ketika buang air kecil. Tidak pernah mengingatnya lagi. Bisa nggak seperti itu? Nyumbang musola 10 tahun yang lalu sampai sekarang masih ingat. Tuh saya 5 juta dulu nyumbang musola itu. Berapa? Kapan? Tuh tahun 2012 yang lalu. Ya Allah, 10 tahun yang lalu masih ingat.
Nggak ikhlas berarti kamu. Itu masjid yang ada di sana tuh 50%-nya saya tuh yang bangun. Sampai tahunnya ingat. Tahunnya dulu tahun 2019, ingat saya. Waktu itu hari Jumat. Ya Allah, sampai harinya ingat. Ya Allah, jangan kayak gitu ya kalau beramal. Udah, seakan-akan kamu tidak tahu apa-apa lagi. Seperti kamu buang air kecil. Selesai. Itu ikhlas. Mudah-mudahan Allah karuniakan ke dalam hati kita ikhlas dalam beramal. Amin. Wat tawadhu'u, dan tawadhu'. Tawadhu' merendah diri, tidak pernah merasa lebih baik daripada yang lain. Waqila li Abi Yazid al-Bustami radhiyallahu an, mata yakunur rajulu mutawadhi'an. Pernah Abu Yazid al-Bustami radhiyallahu anhu ditanya, kapan seorang itu bisa menjadi tawadhu? Faqal, maka Abu Yazid menjawab, idza lam yara li nafsihi maqaman wala halan wala yara anna fil khalqi man huwa syarrun minhu. Orang itu bisa menjadi tawadhu, kata Abu Yazid al-Bustami, idza lam yara li nafsihi maqaman, apabila ia tidak menyaksikan pada dirinya itu ada sebuah maqam, kedudukan, wala halan, dan tidak pula melihat pada dirinya itu ada hal, suatu keadaan yang istimewa, wala yara, dan tidak menyaksikan anna fil khalqi man huwa syarrun minhu, bahwasanya di dalam makhluk ini, di antara makhluk ini ada orang yang lebih buruk darinya. Enggak. Itu namanya tawadhu. Tidak pernah merasa punya makam. Enggak merasa dirinya wali. Orang kalau merasa dirinya wali bukan wali. Enggak pernah merasa dirinya ini punya hal, punya kedudukan di sisi Allah, tidak. Dan tidak pernah menyaksikan ada orang yang lebih buruk dari dirinya di antara makhluk Allah. Baru orang ini bisa dikatakan mutawadhi, orang yang merendah diri. Dulu Al-Habib Abu Bakar Al-Adni pernah datang kepada ayahnya, Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar As-Sakran. Kata ayahnya kepada putranya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, wahai putraku Abu Bakar, coba kamu keluar dan cari makhluk yang lebih rendah dan hina daripada kamu. Ini adalah tugas dan PR dari Abah. Kalau kamu ketemu ada makhluk yang lebih rendah dari kamu, bawa ke hadapan saya. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni pun melaksanakan perintah ayahnya. Beliau pergi keluar rumah. Beliau bertemu dengan ada orang-orang fasik yang lagi sedang mabuk-mabukan. Beliau mengira bahwa mereka lebih rendah daripada beliau. Lalu kemudian beliau berpikir, andai kata mereka orang-orang yang fasik ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dipilih Allah sebagai kekasih-kekasihnya, maka tentulah mereka akan menjadi para wali dan mereka akan menjadi lebih mulia daripada saya. Berarti mereka tidak lebih rendah daripada saya. Beliau berjalan ke situ kemari mencari orang yang lebih hina darinya. Akhirnya beliau menemukan seekor anjing yang kurapan di tepi tempat pembuangan sampah, sedang mencari-cari makanan. Lalu beliau tersentak sebentar sambil mengamati keadaan anjing itu. Beliau mengatakan, ini adalah makhluk yang paling hina. Anjing itu bisa dikategorikan makhluk yang paling hina. Makanya apabila ada orang yang saling bertengkar, binatang yang biasa menjadi bahan celaan itu anjing. Gak ada orang bertengkar dasar ayam kamu ini, dasar kucing kamu ini. Gak ada. Pasti yang disebut adalah kalimat anjing. Udah gitu kurapan lagi. Subhanallah. Duduk di tepi pembuangan sampah. Kata Al-Imam Abu Bakar Al-Adni, jangan-jangan ini nih makhluk yang dimaksud oleh ayahku, lebih hina dan rendah daripada aku. Ketika beliau kemudian mengamati anjing itu, lalu beliau berpikir,
dan terlintaslah di benaknya, iya, memang betul anjing itu adalah makhluk yang hina. Udah gitu kurapan lagi. Tetapi dia kan binatang. Apabila dia mati dan kemudian kelak di hari kiamat, dia akan dijadikan tanah. Kunu turaba, jadilah kalian tanah. Dikatakan kepada binatang seperti itu. Sementara aku manusia akan dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amal perbuatanku. Jika ternyata baik, maka aku selamat. Namun jika ternyata jahat, aku pasti akan celaka. Sementara anjing ini tidak seperti aku nasibnya kelak di hari kiamat. Berarti anjing ini masih lebih mulia dia daripada saya. Akhirnya beliau sudah kehabisan bahan renungan untuk dijadikan makhluk, untuk mencari makhluk yang lebih rendah darinya, kecuali beliau kembali kepada dirinya bahwa akulah makhluk yang paling rendah itu, akulah makhluk yang paling hina itu. Lalu kemudian beliau pun datang kepada ayahnya dan mengatakan, wahai abah, saya sudah berkeliling kampung untuk mencari makhluk yang paling hina daripada saya, tapi ternyata saya tidak temukan itu. Terus kata abahnya, lantas siapa yang paling hina? Yang paling hina itu adalah saya sendiri, bukan yang lainnya. Akhirnya abahnya tersenyum dan mengatakan, begitulah seharusnya engkau bersikap. Jadilah makhluk yang tawadhu. Begitu. Itu arti tawadhu. Tidak pernah menyaksikan ada orang yang lebih baik daripadanya. Makanya Imam Ghazali mengatakan, jika engkau melihat ada orang kafir dan dia masih hidup, kamu jangan merasa bahwa dirimu lebih mulia daripada dia. Karena kamu tidak tahu kesudahan hidupnya nanti bagaimana. Barangkali dia mendapat hidayah dari Allah lalu masuk Islam dan Islamnya bagus, maka dia bisa saja akan menjadi lebih mulia daripada kamu. Dan apabila engkau melihat ahli maksiat, kamu juga jangan pernah berperasaan bahwa kamu lebih baik daripada dia. Siapa tahu Allah berikan hidayah kepada pelaku maksiat itu dan kemudian taubat kepada Allah, lalu Allah terima taubatnya sehingga ia menjadi kekasih Allah. Kamu belum tentu seperti dia. Apabila engkau melihat orang yang lebih tua darimu, maka yakinilah bahwa dia lebih mulia dari kamu. Kenapa? Karena dia lebih banyak beramal daripada kamu, sebab umurnya lebih tua. Sementara kamu di bawahnya dalam sisi amal kebajikan. Dan jika engkau melihat yang lebih muda darimu pun, kamu tetap harus merasa bahwa dirinya lebih mulia daripada kamu, dan kamu lebih hina daripada dia. Kenapa? Karena dia masih muda, berarti dosanya lebih sedikit daripada kamu. Kamu sudah tua, berarti kamu lebih lama hidup daripada dia, maka lebih banyak pula dosa-dosa yang kamu lakukan. Sehingga kita tidak pernah berperasaan di dalam hati bahwa ada orang lain yang lebih mulia daripada kita. Begitulah hakikat tawadhu. Orang yang seperti ini akan merasakan nikmatnya ibadah, akan merasakan nikmatnya hidup di dunia, sehingga disebutkan at-tawadhu nikmatun la yuhsadu 'alaiha. Tawadhu itu adalah nikmat yang tidak mungkin ada orang yang dengki dengan kita. Nikmat-nikmat itu biasanya akan didengki oleh orang lain. Wa kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang mendapat kenikmatan selalu saja ada yang mendengkinya. Biasanya begitu. Kita dapat uang, orang lain tidak dapat. Orang yang tidak dapat bisa dengki sama kita, iri sama kita. Kita bisa beli mobil, orang lain tidak bisa beli mobil. Mobil nikmat dari Allah, tapi ada saja yang iri dan dengki dengan kita. Kita bisa mendapatkan prestasi dalam segi keilmuan di atas orang lain. Orang lain itu kadang-kadang bisa dengki dan iri dengan kita karena prestasi ilmu tersebut. Tapi tawadhu itu kenikmatan, namun tidak ada yang iri dengan kita. Orang yang tawadhu berarti ia telah mendapat suatu kenikmatan, dan kenikmatan ini tidak akan pernah didengki oleh orang lain. Orang tawadhu yang merendah diri akan disukai oleh semua makhluk. Tidak ada yang mendengkinya, padahal itu nikmat. Makanya nikmat yang tidak pernah didengki oleh orang lain adalah tawadhu, merendah diri. Disebutkan dalam riwayat, raqiba Zaidun ibnu Thabitin fadana ibnu Abbasin liya'khudha birikabih. Pernah suatu saat Zaid bin Thabit menunggangi kuda, lalu Ibnu Abbas
Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengambil tali pelana, tali kekang, mengambil tali kekang dan memegang pelana kuda Zaid bin Thabit. Faqala mah ya ibna ammi Rasulillah. Maka Zaid bin Thabit, sahabat Nabi itu, mengatakan kepada Ibnu Abbas, mah ya ibna ammi Rasulillah, tahanlah, jangan kamu lakukan itu, wahai sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Faqala, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, hakaza umirna an naf'ala bi ulama'ina. Beginilah kami diperintahkan, kata Abdullah bin Abbas, untuk memperlakukan ulama-ulama kami, untuk memperlakukan dan menghormati ulama-ulama kami. Karena Zaid bin Thabit termasuk ulama di kalangan para sahabat, sehingga Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, memegangkan tali kekang kudanya sambil memegang pelananya dan mempersilahkan Zaid bin Thabit untuk turun. Sementara Zaid bin Thabit merasa tidak pantas, karena yang melakukan itu adalah keluarga Nabi, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berusaha untuk menyuruh Abdullah bin Abbas agar meninggalkan perbuatan itu. Tetapi Abdullah bin Abbas mengatakan, beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ulama-ulama kami. Faqala hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Fa akhadha Zaidun ibnu Thabitin yada ibn Abbasin faqabbalaha. Maka Zaid bin Thabit turun dari kudanya, langsung kemudian mengambil tangan Abdullah bin Abbas, lalu kemudian menciuminya. Waqala, dan Zaid bin Thabit mengatakan, hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beginilah kita diperintahkan untuk memperlakukan ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid bin Thabit yang merupakan ulama di kalangan para sahabat pun mencium tangan Abdullah bin Abbas yang merupakan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sambil mengatakan, hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kita diperintahkan untuk memperlakukan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dengan menciumi tangan mereka. Ini adalah tawadhu Abdullah bin Abbas. Beliau juga termasuk ulama, bahkan dikenal habrul ummah, turjumanul Quran, orang yang pakar di kalangan umat, orang yang pandai dalam mentafsirkan Al-Quran dengan keilmuannya yang begitu tinggi, ditambah dengan syarafun nasab, kemuliaan garis keturunan dan nasabnya. Karena beliau merupakan sepupu Rasulullah, tapi beliau masih tetap tawadhu, masih tetap merendah diri. Beliau rela mengambilkan tali kekang kuda Zaid bin Thabit sambil memegangi pelananya. Zaid bin Thabit juga demikian. Beliau ulama di kalangan para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji Zaid sambil mengatakan, afradukum Zaid, orang yang paling pandai dalam ilmu faraid di antara kalian adalah Zaid bin Thabit. Tetapi Zaid juga tidak pernah merasa dirinya istimewa dan terhormat, sehingga ia mengambil tangan Abdullah bin Abbas lalu kemudian menciumnya dan mengatakan, beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itulah para orang-orang yang dididik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, penuh dengan ketawadhuan. Mereka saling berlomba-lomba untuk merendah diri, bukan untuk saling sombong. Tidak. Radhiyallahu an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Urwah ibnu Zubair radhiyallahu anhu, seorang tabi'in, mengatakan, ra'aitu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, aku pernah melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa ala atiqihi qirbatu ma'in, dan di atas punggungnya beliau sedang memikul satu kirbah. Kirbah itu wadah yang terbuat dari kulit kambing yang biasa di dalamnya digunakan untuk menampung air. Ketika itu saya saksikan, kata Urwah bin Zubair, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda sedang memikul kirbah tersebut, sedang memikul kulit kambing yang berisikan air itu.
Padahal beliau adalah seorang Amirul Mukminin, seorang presiden di zamannya. Maka aku pun mengatakan, faqultu ya Amiral Mukminin la yanbaghi laka hadza. Aku katakan kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, tidak seyogianya kamu melakukan ini. Kamu seorang yang terhormat, kamu seorang presiden, bisa saja kan kamu menyuruh anak buahmu untuk melakukan itu. Kenapa kamu langsung yang membawanya, disaksikan oleh orang banyak? Presiden mikul air di atas pundaknya. Apa jawaban Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu? Faqal lamma atanil wafdu sami'ina muti'in dakhalat fi nafsi nakhwatun. Ketahuilah wahai Urwah bin Zubair, ketika aku didatangi oleh sekelompok delegasi, sekelompok utusan, dan mereka semua mematuhi, mendengarkan dan mentaati perintahku, lalu tiba-tiba masuk ke dalam hatiku nakhwah, rasa sombong. Ini mereka datang kepada saya dalam keadaan tunduk dan mematuhi perintah saya. Akhirnya aku rasa di dalam hati nakhwah, suatu perasaan kehormatan. Berarti saya ini orang terhormat, berarti saya ini orang mulia. Sampai-sampai mereka semua tunduk kepada saya dan mendengarkan omongan saya. Karena perasaan itu di dalam hatiku telah ada, terlanjur ada, wahai Urwah bin Zubair, fa ahbabtu an aksiraha, maka aku suka untuk mematahkan perasaan itu dari dalam hati saya. Wa madha bil qurbati ila hujrati imra'atin minal ansar fa afraghaha fi inaiha. Maka lalu kemudian Sayyidina Umar pun membawa kirbah tersebut dan membawanya pergi ke kamar seorang wanita dari Ansar dan kemudian menuangkan air yang ada di kirbah itu ke dalam bejana wanita tersebut radhiyallahu anhu wa arda. Begitulah cara mereka mematahkan kesombongan dari dalam hati mereka. Mereka tidak suka jika kesombongan dan perasaan nakhwah, perasaan kehormatan ada di dalam hati mereka. Luar biasa sosok sahabat Nabi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Kami teringat Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama Mesir, ulama ahli sunnah wal jamaah yang dikenal sebagai ahli tafsir di Mesir sana. Suatu ketika beliau turun ke sebuah perkampungan, maka semua penduduknya menyambut beliau dengan sambutan yang hangat, dengan sambutan yang istimewa. Semua memuliakan beliau radhiyallahu anhu arda. Lalu kemudian beliau menyampaikan tausiahnya, menyampaikan ceramahnya, menyampaikan isi dan kandungan makna yang ada di dalam ayat-ayat Allah. Karena beliau memang dikenal sebagai ahli tafsir, maka semua warga setempat ta'ajub. Mereka semua keheranan dan kagum mendengar keterangan dan penjelasan Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi radhiyallahu anhu wa arda. Lalu kemudian beliau pun pulang bersama beberapa orang muridnya. Ketika beliau sedang berada di dalam mobil, maka beliau bersama muridnya pun berjalan. Lalu kemudian melihat ada sebuah masjid, maka Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengajak murid-muridnya itu untuk mampir sebentar. Mereka pun singgah. Maka Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi pergi ke dalam masjid itu. Lalu kemudian beliau membuka satu persatu WC yang ada di masjid, dan kemudian beliau bersihkan dengan tangannya sendiri. Murid-muridnya heran, kenapa Syekh terlalu lama di masjid? Ketika mereka semua menghampirinya, ternyata Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi telah melepaskan pakaiannya, hanya baju bahagian dalam dan sarung saja, dan membersihkan WC itu satu persatu sampai bersih. Heran mereka semua dengan gurunya. Setelah selesai mereka bertanya, ada apa wahai imam? Ada apa wahai syekh? Coba engkau katakan kepada kami dan engkau perintahkan biar kami saja yang membersihkan WC-WC dan toilet itu. Tentu engkau tidak akan susah payah seperti ini. Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi tersenyum dan mengatakan, ketahuilah ketika saya masuk ke dalam kampung tadi mengisi pengajian tafsir di sana, tiba-tiba penduduknya menyambut saya dengan sambutan yang hangat dan istimewa.
maka pada waktu bersamaan muncul di dalam hatiku benih-benih kesombongan, benih-benih kebanggaan, ujub, bangga diri. Saya tidak suka memelihara virus-virus seperti ini di dalam hati saya. Makanya tadi saya memilih untuk membersihkan WC-WC yang ada di masjid ini, biar saya tahu diri bahwa saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang pembantu yang siap membersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tawadhu. Sanggup nggak kita kayak mereka? Hah? Merasa hebat, merasa mulia. Apa yang kita banggakan? Orang-orang hebat seperti itu nggak pernah merasa diri mereka hebat. Allahu Akbar. Al-Imam Asy-Syibli pernah didatangi oleh seorang lelaki. Ma anta, siapa sih engkau? Kata Al-Imam Asy-Syibli kepada seseorang. Faqala, maka lelaki itu menjawab, ya sayyidi an-nuqtatul lati tahtal ba'. Saya, ulun, adalah sebuah titik yang ada di bawah huruf ba. Sudah titik kecil, di bawah lagi letaknya. Itulah saya, wahai imam. Saya adalah seseorang yang seperti titik yang ada di bawah huruf ba. Sudah kecil, di bawah lagi letaknya. Diduduki lagi sama huruf ba. Itulah saya. Mendengar itu senang Al-Imam Asy-Syibli. Faqala anta syahidi ma lam taj'al li nafsika maqaman. Engkau akan menjadi saksi saya. Engkau kupilih untuk menjadi saksi saya. Selama engkau tidak pernah menisbatkan atau menyandarkan kepada dirimu maqam. Itu adalah orang yang mulia di mata Imam Asy-Syibli. Jadi ketika orang itu tawadhu, merasa dirinya laksana titik yang ada di bawah huruf ba, maka dipilihlah oleh Imam Syibli sebagai saksi untuknya. Radhiyallahu anhu wa ardha. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, minat tawadhu an yashrabar rajulu min su'ri akhih. Termasuk bentuk ketawaduan adalah seseorang mau dan sudi meminum bekas minuman yang diminum oleh saudaranya. Ada gelas diminum oleh saudara kita, mau nggak kita minum bekas minumannya dia? Nggak mau, jijik. Berarti kamu sombong, nggak tawadhu. Hah? Berhari-hari perasaan seperti itu ada di dalam diri kita. Udah berapa lama kita pelihara itu? Berapa puluh tahun? Berarti beberapa puluh tahun ini kesombongan ada di hati kita. Termasuk tawadhu, dia tidak jijik untuk meminum bekas minuman saudaranya. Di Hadramaut sana biasa, kalau lagi sedang ada acara, biasanya kita minum air putih secara bergantian. Ada petugas-petugas yang membawakan air, lalu kemudian diberikan kepada kita. Kita minum 1, 2, 3 teguk. Kemudian diberikan kepada yang di sebelah kita. Yang sebelah kita minum lagi. Beberapa teguk dia berikan lagi kepada yang berikutnya. Sampai gelas itu habis, diisi lagi dan diberikan lagi. Begitu tawadhu. Di Hadramaut begitu. Ini bukan ulamanya, orang awamnya begitu. Bagaimana ulamanya? Termasuk tawadhu, kata Abdullah bin Abbas, an yashrabar rajulu min su'ri akhih. Hendaknya seorang lelaki tidak sungkan-sungkan untuk meminum bekas minuman saudaranya. Begitu. Enggak, takut saya ketularan virus. Apa? Takut sama virus. Masih takut sama virus. Allah. Hati-hati ya, kalau kita angkuh sombong, suatu waktu nanti Allah Ta'ala akan jatuhkan kita. Man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, maka Allah Ta'ala akan tinggikan dia. Dan barang siapa yang sombong, maka Allah Ta'ala akan jatuhkan dia. Emas itu letaknya di bawah tanah. Dia tidak pernah menampakkan dirinya ke atas tanah. Tapi semua orang berusaha untuk mengambilnya walaupun ia ada di bawah. Dan apabila ia sudah naik ke atas tanah, maka semua orang akan rebutan untuk membelinya walaupun dengan uang yang besar. Begitulah perumpamaan orang yang sombong. Mereka tidak pernah mengagungkan dirinya,
tidak pernah minta dihormati, tapi orang yang kadangkala mendatanginya hingga akhirnya nampak dan kemudian orang-orang rebutan untuk mendatanginya. Begitulah emas, begitulah sifat tawadhu. Kalau kita tawadhu, Allah yang akan angkat kita. Enggak usah kita yang memperkenalkan diri kita. Oh, enggak tahu sama saya. Saya ini anaknya Bapak Fulan. Saya ini pengusaha. Oh, enggak pernah lihat saya ada di YouTube. Astagfirullahaladzim. Coba tulis saja nama, ada saya langsung di YouTube. Ya Allah, sombongnya kamu. Na'udzubillah. Pengalaman, saya pernah ketemu sama orang. Saya bilang sama dia, oh Masya Allah, ulun sering dengar nama antum, baru kali ini ulun ketemu sama antum langsung. Oh, nggak kenal sama saya? Enggak, baru ini ulun ketemu. Kalau nama sering dengar. Coba buka di YouTube, ada saya di situ. ada memang, ini pengalaman betul. Bukan apa namanya, bukan sekedar cerita, ulun langsung. Ya Allah. Coba pian cari saya di YouTube, ada saya, tinggal tulis nama saya muncul di YouTube. Apa? Pengen terkenal ente? Enak memang jadi orang terkenal itu. Mending jadi orang humul daripada jadi orang terkenal. Gak ada enaknya. Waqala Syu'aib bin Harab mengatakan, baina ana fit tawaf id lakazani insanun bimirfaqihi faltafattu ilaihi fa idza huwa al-Fudail ibnu Iyad. Kata Syu'aib bin Harab, ketika saya sedang tawaf, tiba-tiba ada orang yang menyenggol saya dengan sikunya. Pas saya sedang tawaf, ada yang nyenggol-nyenggol saya dengan sikunya. Faltafattu ilaih, maka aku pun menoleh kepadanya. Fa idza huwa al-Fudail bin Iyad. Ternyata orang itu Fudail bin Iyad. Faqala, lalu ia mengatakan kepada saya, ya Aba Saleh, wahai bapaknya Saleh. Itu kunyahnya Syu'aib bin Harb. Ya Aba Saleh, wahai bapaknya Saleh, in kunta tadhunnu annahu syuhidal mausima syarrun minni wa minka fa bi'sa ma dhananta. Jika engkau mengira bahwasanya syuhidal mausima syarrun minni wa minka, telah ada disaksikan pada musim haji ini orang yang lebih buruk daripada saya dan lebih buruk daripada kamu, maka sesungguhnya prasangkamu itu adalah prasangka yang sangat buruk. Fabi sama zananta. Ini orang banyak nih, kata Fudail bin Iyad kepada Syu'aib bin Harab. Ente ada enggak menyaksikan di antara orang banyak ini sosok seseorang yang lebih mulia dari kita? Jika engkau menyaksikan itu atau mengira ada yang seperti itu, berarti prasangkaan kamu itu prasangkaan yang sangat buruk. Jangan sesekali seperti itu, kata Fudail bin Iyad. Kita lebih buruk daripada mereka semua. Padahal dua imam besar nih. Akhirnya Syu'aib tersenyum. Syu'aib bin Harab tersenyum. Udah, saya dapat nasihat, kata beliau, dari Fudail bin Iyad. Luar biasa. Waqala ba'duhum, sebahagian mereka mengatakan, ra'aitu fit tawaf insanan baina yadayhi syakiriyah yamna'una an-nasa li ajlihi 'anil mataf. Aku melihat di suatu sedang tawaf seseorang yang di hadapannya terdapat pengawal. Jadi orang ini ketika tawaf dikawal. Mungkin dia orang kaya, banyak punya uang, sehingga dia menyewa beberapa orang untuk mengawalnya agar dia bisa tawaf dengan mudah. Yamna'unan nasa li ajlih, di mana para pengawal itu menghalau manusia untuk dia supaya diberi jalan tawaf. Begitu. Tsumma ra'aituhu ba'da dzalika bimuddatin, kemudian kata yang melihat ini tadi mengatakan, kemudian aku melihatnya ba'da dzalik, setelah itu, setelah peristiwa itu, bimuddatin, beberapa waktu, ala jisri Baghdad, dia tiba-tiba ada di atas jembatan di kota Baghdad. Yas'alun nasa syai'a,
dan dia sedang minta-minta kepada manusia. Dia heran, loh, ini orang yang dulu saya pernah lihat ketika tawaf di kota Mekah, di Masjidil Haram, di dekat Ka'bah. Dia ketika tawaf sedang dikawal oleh beberapa orang lelaki yang menghalang-halangi orang agar tidak mendesak-desaki dia. Loh, kenapa sekarang jadi pengemis? Minta-minta di atas jembatan yang ada di kota Baghdad. Yas'alun nasa syai'a, minta-minta sesuatu kepada orang. Minta-minta, tiba-tiba duduk di atas jembatan minta-minta sama orang. Padahal ini orang kaya raya. Akhirnya fata'ajjabtu minhu, lalu aku pun kebingungan minhu daripadanya, terheran dari orang tersebut. Faqala li, maka orang itu berkata kepada saya, ana takabbartu fi mawdhi'in yatawadha'un nas. Aku dulu pernah sombong di tempat yang orang-orang semua tawadhu di sana. Fabtalani Allahu ta'ala bitadallul fi mawdhi'in yataraffa'u fihi nas. Maka Allah pun kemudian menimpakan kepada saya kehinaan di tempat di mana orang-orang semua sedang angkuh. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Di kota Mekah, di Baitullah, sombong dia, menyewa ajudan untuk bisa tawaf dengan mudah. Akhirnya keadaannya yang sombong itu dirubah menjadi hina oleh Allah. Hartanya semua habis. Dia hanya minta-minta di atas jembatan di kota Baghdad. Di saat orang-orang sedang sombong, dia malah hina di saat itu. Na'udzubillah min dzalik. Karena di saat orang-orang sedang tawadhu karena Allah, melaksanakan ibadah umrah atau haji, dia malah sombong di situ. Hati-hati kalau sedang ibadah, terutama haji atau umrah, jangan nyewa-nyewa orang dah untuk nyium hajar aswad. Nyewa ojek untuk nyium hajar aswad. Nanti ojeknya nyenggol-nyenggol orang biar dia bisa nyium hajar aswad dengan mudah. Jangan, haram itu kalau menyakiti orang lain. Gak boleh mengganggu orang lain, menyakiti perasaannya. Mencium hajar aswad hanya sunnah, tapi menyakiti perasaan orang lain haram. Bahkan engkau ambil kayu dan engkau hancurkan Baitullah sekeping demi sekeping lebih baik daripada kamu menghancurkan perasaan orang mukmin. Na'udzubillah. Akhirnya gara-gara yang sunnah kamu malah melakukan yang haram, nyewa orang segala di tempat yang dimana manusia semua merendah diri. Kamu malah sombong dengan ajudan-ajudan yang kamu bayar itu. Akhirnya nanti suatu saat Allah akan balik keadaanmu menjadi hina di saat orang-orang semua sedang angkuh dan sombong. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah karuniakan ke dalam hati kita keikhlasan dan ketawaduan. Amin Allahumma amin. Wan nasihatu lil muslimina wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran berikutnya nanti tentang ketaatan-ketaatan hati juga, yaitu menasihati orang-orang muslim karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kemudian mengaruniakan taufik dan hidayah untuk dapat mengamalkannya tulus hanya semata mengharap ridha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.